Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih bersama saya Bapak Arif Haliman pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh yang berbasis online, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih membahas di kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan sistem starter. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pagi hari ini dikasih kelancaran, manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi yang keenam adalah mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem starter. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi, diharapkan peserta didik dapat menganalisa kerusakan pada sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi, peserta didik dapat memahami cara memperbaiki kerusakan pada sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian manfaat pembelajaran pada pagi hari ini adalah masih sama dengan pembelajaran yang pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan tahu bagaimana cara menganalisa atau mendiagnosis kerusakan pada sistem starter. Adapun keterkaitan materi dengan materi sebelumnya, yaitu setelah mempelajari nama-nama komponen beserta fungsinya dan cara kerjanya, maka kita akan menjadi lebih mudah ya dalam melaksanakan analisa atau mendiagnosis kerusakan sistem starter karena dasar-dasarnya kita sudah kuasai. Sebaliknya, apabila dasar-dasarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya belum dikuasai, maka pastinya nanti kita akan mendapatkan kesulitan pada waktu melaksanakan analisa kerusakan atau mendiagnosis kerusakan pada sistem starter. Kemudian mekanisme pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian yang pertama seperti biasa amati dan pelajari video melalui video pembelajaran. Kemudian materi PDF-nya, setelah kalian amati, kalian pahami, kemudian kalian coba uji pengetahuan kalian dengan cara mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa analisa kerusakan ya atau mendiagnosis kerusakan ya. Pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan analisa kerusakan yang berikutnya. Kerusakan yang selanjutnya adalah motor starter berputar normal tetapi mesin tidak mau hidup. Motor starter berputar normal berarti flywheel juga berputar tetapi mesin tidak mau hidup. Nah, biasanya yang pertama, analisa permasalahannya adalah kopling motor starter rusak, sehingga gaya putar dari poros armatur tidak dapat diteruskan ke pinion gear dan mengakibatkan pinion gear tidak memutarkan flywheel. Sistem pengapian tidak berfungsi dengan baik, sehingga motor starter tidak dapat hidup, dan sistem bahan bakar
juga tidak berfungsi dengan baik sehingga motor starter juga tidak dapat hidup. Langkah pemeriksaan dan perbaikannya bagaimana? Yang pertama, apabila kalian memeriksa motor starter, kemudian kopling starternya bermasalah, ya, sehingga putaran armatur, ya, sehingga putaran armaturnya ini, ya, tidak diteruskan ke pinion gear, ya, oleh kopling starter atau starter clutch, maka perbaiki kopling starternya. Karena tugasnya kopling starter ini adalah melanjutkan momen puntir atau momen putar dari armatur ke pinion gear, sehingga pinion gear mampu memutarkan flywheel. Otomatis kalau kopling starternya bermasalah, maka putaran armaturnya akan tidak diteruskan ke pinion gear yang menyebabkan pinion gear tidak memutarkan flywheel, walaupun putaran armaturnya normal. Akan tetapi, seandainya setelah melakukan pemeriksaan overrunning clutch dan starter clutch itu tidak ada masalah, pinion gear itu memutarkan flywheel, ya, dengan normal, tetapi mesin tidak mau hidup, ya. Motor starter memutarkan flywheel dengan normal, ya, dan mesin juga bergerak, piston bergerak naik turun, tetapi mesin tidak mau hidup, ya. Maka kemungkinan yang lain yaitu bukan pada sistem starter, yaitu pada sistem pengapian. Kemungkinan mungkin loncatan bunga apinya tidak oke, ya. Loncatan bunga api pada busi bermasalah, tidak normal, atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada, sehingga tidak terjadi proses pembakaran yang menyebabkan mesin tidak mau hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kemungkinannya yaitu sistem bahan bakar. Jadi tidak ada bahan bakar yang masuk ke ruang silinder sehingga tidak terjadi proses pembakaran juga, menyebabkan mesin juga tidak mau hidup. Kemudian kondisi kerusakan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu terdapat bunyi krak saat mulai start. Analisa permasalahannya apa? Yaitu kondisi poros pinion gear terhadap bosnya kocak, sehingga sewaktu pinion gear memutarkan roda gila atau flywheel, posisi pinion gear berubah-ubah dan timbullah bunyi krak. Berubah-ubah artinya gigi pinion gear dengan gigi flywheel itu tidak presisi, sehingga sering terjadi benturan antara gigi pinion dengan gigi flywheel, makanya lah timbul bunyi krak. Kemudian kondisi alur pinion gear sudah aus, sehingga sewaktu pinion gear memutarkan roda gila, kadang-kadang pinion gear meloncat-loncat sehingga timbullah bunyi krak. Yang berikutnya adalah kondisi alur pinion gear yang ketebalannya tidak sesuai dengan standarnya alias sudah aus, sehingga ada kekocakan antara gigi pinion dengan gigi flywheel yang menyebabkan timbul bunyi krak. Kemudian yang selanjutnya adalah kopling motor starter tidak mau melepaskan hubungan antara poros motor, ya, dengan poros pinion gear sewaktu pinion gear bergerak mundur untuk melepaskan hubungannya dengan roda gila. Hal ini menyebabkan timbul bunyi krak akibat benturan antara roda gila yang berputar dengan pinion gear. Langkah pemeriksaan komponen dan perbaikannya bagaimana? Yaitu yang pertama, lepas dan bongkar motor starter. Periksa kondisi poros pinion gear, ya, terhadap bosnya, ya, kemungkinan kocak atau tidak, ya, pinion gear terhadap bosnya ada kekocakan apa tidak. Kalau ada kekocakan silakan diganti bosnya, ya. Kemudian periksa kondisi alur pinion gear, sudah aus apa belum. Jika sudah aus, ya, silakan ganti pinion gear. Dikarenakan kalau keausan pada pinion gear sudah melebihi standarnya, maka ada kekocakan antara pinion gear dengan flywheel
yang nantinya akan menimbulkan bunyi atau suara kerak. Kemudian yang terakhir adalah periksa kondisi kopling atau starter clutch. Jika rusak, ganti unit kopling motor starter dengan yang baru. Ganti unit kopling atau starter clutch dengan yang baru. Sehingga nanti pada saat bekerja yaitu melanjutkan putaran momen armatur dengan pinion gear tidak ada masalah. Demikian pembahasan analisa kerusakan yang biasa terjadi pada sistem starter. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari kembali analisa kerusakan yang biasa terjadi pada sistem starter, sehingga nanti pada waktu kalian mendapati kerusakan pada sistem starter, kalian bisa menanganinya sendiri, tidak perlu ke bengkel. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.